Shalom jemaat GBI My Family Medan yang dikasih Tuhan, selamat beribadah dan berjumpa kembali dengan saya. Ini adalah sesi yang kelima dalam serial pelajaran mengenai keuangan atau berkat yang saya berikan nama ya perjalanan berkat. Nah, kita tahu bahwa pandemi belum berakhir dan kalau toh COVID-nya pergi, maka justru kemungkinan besar krisis ekonominya baru dimulai dampak dari pandemi. Kalau di Indonesia, ya hari-hari ini sudah melewati 100.000 yang positif COVID. Jadi kita harus tetap hati-hati. Karena itu kan kita masih beribadah di rumah dan saya pun menyampaikan firman Tuhan dari rumah. Saya melanjutkan pelajaran mengenai serial bagaimana kita bisa diberkati ataupun keuangan. Dan saya akan mulai dengan kesaksian kisah hidup saya, bukan berarti sentralnya saya, tetapi saya mau mengajarkan bahwa yang saya hidupi ini untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan itu digenapi. Karena apa yang saya alami itu sebenarnya dampak dari pemahaman, ya, mindset yang saya alami yang dirubah oleh firman. Dan karena pemahaman yang berubah oleh firman itulah, maka kehidupan saya pun mengalami perubahan. Dan karena ini bukan pendalaman Alkitab, ya di sekolah Alkitab, karena saya juga mengajar di STT sebagai doktor teologi, saya mengajar sekolah Alkitab. Nah, di sana tentu bukan kesaksian, tapi ayat dibedah dengan sistematikanya, dengan begitu banyaknya ayatnya dan referensi-referensinya. Tapi untuk ibadah, saya lebih suka memberikan pelajaran yang sederhana disertai dengan kesaksian sehingga lebih praktikal, ya, praktis, aplikatif, mudah dimengerti. Nah, karena itu saya akan sampaikan kesaksiannya dan juga pelajarannya dalam rangkaian PowerPoint supaya ada gambarnya. Nah, oke, maaf ini kebablasan, ya. Saya mulai dengan ketika saya lahir tahun 63, 57 tahun yang lalu di keluarga yang miskin. Kemiskinannya bisa dilihat dari orang tua saya yang berdiri di depan rumah, ini bukan rumah tapi gubuk, menjagai tanahnya orang lain, dindingnya bambu, lantainya tanah. Itu ada lukisan-lukisan yang dibuat oleh ayah saya, emang dia hobinya melukis, tapi yang saya mau tunjukkan bukan lukisannya sebenarnya, tapi rumahnya yang bisa terlihat dari bambu, rumah sederhana yang orang Jawa berkata itu gubuk. Tapi singkat cerita, tahun 90 saya merantau ke Jakarta, juga tinggal di rumah yang sangat sederhana di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Itu tahun 90. Nah, singkat cerita, karena panjang sebenarnya, 19 tahun kemudian, ya Tuhan akhirnya memberkati kami dengan rumah yang cukup besar, bergaya resort, halamannya cukup luas, dan bukan hanya soal rumah, sebenarnya kami juga diberkati dengan anak-anak yang pandai, mendapat beasiswa, dan kami sendiri pernikahannya Tuhan memberikan kebahagiaan. Nah, berbicara diberkati, maka sebenarnya awalnya ketika saya mendapat pemahaman soal berkat, atau sebenarnya ini ya sudah sesi yang kelima ya, tapi saya mengawali sesi yang kelima ini dengan cerita mengenai bagaimana Abraham itu mulai diberkati. Ini gambar mengenai, ya ini lukisan ya, bagaimana malaikat Tuhan berbicara kepada Abraham ketika dia baru saja akan ya mempersembahkan Ishak karena memang Tuhan perintahkan. Nah, jadi begini, saya ini kan orang miskin yang merantau ke Jakarta. Lalu singkat cerita saya itu bekerja di perusahaan orang lain dan sukses, dan saya punya pilihan. Mau terus berkarir menjadi manajer, GM, direktur, managing director, lalu direktur, presiden direktur, sampai jadi CEO gitu ya. Kayaknya kok yakin. Spirit pemenangnya waktu itu udah menggebu-gebu. Lalu ada opsi yang lain ya, apa saya buka usaha ya gitu. Tapi kalau rugi bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Tapi kisah Abraham ya dan ayat-ayat yang menyertainya itu menguatkan dan meyakinkan saya, buka usaha pasti diberkati. Kenapa? Karena waktu Abraham itu mempersembahkan Ishak, tanda bahwa dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh, lalu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Lalu yang menarik adalah dalam perjanjian baru ada ayat-ayat yang mengajarkan bahwa kita ini karena darah Kristus, maka menjadi orang yang berhak atas berkat Abraham. Memang berkat Abraham di situ yang ditekankan yang paling utama adalah mengenai Roh Kudus yang dijanjikan, yang membuat kita mendapat
keselamatan, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus bersama dengan roh kita, ciptaan yang baru, roh ini akan kembali kepada Allah yang adalah roh, masuk dalam keselamatan. Tapi dalam cerita di Perjanjian Lama, berkat Abraham sendiri kan selain berkat keselamatan tentunya yang sebagai utama, juga Tuhan bersumpah memberkati Abraham dalam arti ya berkat yang kita bicarakan selama beberapa sesi ini, ya, berkat materi. Nah, itu semuanya membuat saya punya keyakinan, wah saya akan diberkati, gitu ya. Karena saya akan diberkati, saya keluar buka usaha, lalu dan ternyata memang diberkati. Nah, kembali kepada cerita Abraham, ya. Waktu Abraham itu sebelum diberkati, atau dengan kata lain sebelum Tuhan bersumpah untuk memberkati Abraham, ya, ayatnya panjang, maka tak berikan cerita saja. Itu Tuhan kan sebenarnya kayak menguji Abraham, ya, apakah dia mencintai Tuhan lebih daripada anaknya anak tunggal, saudara, ya. Jadi Tuhan perintahkan Abraham untuk membawa Ishak dipersembahkan. Tentu ini tidak mudah karena itu kan Abraham kan sangat sayang anaknya, ini anak satu-satunya, Ismail sudah diusir, gitu kan. Lalu singkat cerita ya ini Abraham menunjukkan bahwa dia mencintai Tuhan lebih daripada yang lain. Dan itu membuat Tuhan akhirnya berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Jadi dengan kata lain, sebelum Abraham itu diberkati, bahkan saya berikan istilah disumpahi Tuhan untuk diberkati, gitu ya. Turun-temurun lagi, itu Abraham diuji imannya. Dia cinta Tuhan apa tidak. Nah, jadi kadang-kadang orang itu sebelum diberkati, itu kadang-kadang diuji oleh Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 6. Ini janji firman Tuhan kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau, ini Abraham, telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi karena Abraham mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, dan sekaligus cerita itu menunjukkan bahwa dia mencintai Tuhan luar biasa. Maka akhirnya Abraham diberkati luar biasa. Nah, sekarang saya mau berikan cerita, ya, kesaksian bahwa saya pun juga, kalau saya ini kan di Jakarta sudah dari tahun 90, jadi sudah 30 tahun. Itu sama dengan usia pernikahan kami. Di mana tahun 90 itu saya merantau ke Jakarta, tinggal di rumah gubuk, gitu kan. Lalu diberkati. Nah, kalau saya meninjau ke belakang sejarah hidup ini, maka saya harus mengakui bahwa ada yang namanya momentum. Mulai dari tadinya karyawan menjadi pengusaha. Dari pengusaha kecil, lalu diberkati. Lalu dari pengusaha diberkati menjadi pengusaha nasional kalau diukur dengan misalnya 500.000 membernya, ya, pegawainya hampir 300-an untuk sebuah trading, dan jaringan kami ada di 230 kabupaten. Jadi dari ukuran dan luas jaringannya maka masuk pengusaha nasional. Nah, itu kalau saya buat sejarahnya, gitu ya, maka ada momentum-momentum tertentu di mana kami merasa bahwa berkat Tuhan itu seperti mengalami pelipat gandaan, atau ada momentum pentingnya, ya, kapan mengalami berkat yang luar biasa, atau mendapat lompatan luar biasa, mendapat saham, diajak kongsian. Nah, maka saya itu seperti terperangah, gitu ya, bahwa itu terkait dengan bagaimana Tuhan mengajar saya mengenai firman, ataupun sebuah firman itu menjadi berarti dan kita meresponi dengan tepat. Nah, maka saya mulai dengan cerita bagaimana Tuhan menguji. Saya dulu orang miskin, lalu pengen banget jadi pendeta, lalu ibu saya bilang jangan, mertua saya bilang jangan, ya, sampai akhirnya bahkan gembala sidang saya juga bilang jangan, apa, bukan panggilanmu, gitu ya. Itu membuat saya akhirnya ya sudah, saya waktu jadi pengusaha dah, gitu ya. Nah, ternyata kayak begitu jadi pengusaha diberkati, ya. Jadi begitu keluar dari perusahaan, lalu ke usaha sendiri diberkati. Nah, singkat cerita ini,
Pas lagi enak-enaknya jadi pengusaha, diberkati luar biasa gitu ya. Gereja di mana saya melayani itu berkembang juga dari satu cabang, 2, 3, 4, 5, 10, dan itu jumlahnya ribuan per cabangnya. Nah, waktu itu saya menjadi ketua pemuda, saya menjadi ketua departemen misi dalam negeri ya, saya menjadi ketua departemen anak. Nah, waktu itu ada seorang ya dalam tanda petik nabiah gitu ya, hamba Tuhan lah ya, yang sangat disegani oleh pimpinan gereja kami ya, Pak Jacob Korin. Itu tahun-tahun 95, 96 gitu ya. Nah, itu diundang untuk retret para diaken, para pengerja. Nah, karena gereja butuh banyak full timer yang baru untuk mengikuti pertumbuhan gereja yang luar biasa, dalam retret khusus para pengerja itu, beberapa orang itu seperti ditumpangi tangan, didoakan, dinubuatkan untuk menjadi full timer gitu ya, termasuk saya. Jadi dalam pertemuan doa pengerja berikutnya, gembala itu seperti menantang. Ayo, siapa kemarin yang didoakan oleh hamba Tuhan tamu itu ditumpangi tangan dan didoakan bahwa kamu Tuhan panggil kamu menjadi seorang full timer ya. Ayo menyerahkan diri, jangan lari dari panggilan. Itu pokoknya dikejar terus. Saya itu bergumul, Tuhan. Ya, kalau yang dulu saya mau jadi full timer, dulu saya mau jadi pendeta, tapi semuanya bilang jangan. Ini lagi enak-enak jadi pengusaha, untungnya lagi banyak, duitnya lagi banyak, ini hamba Tuhan tamu tumpang tangan saya lagi gitu ya. Itu kan ratusan diaken, tapi hanya beberapa belas yang didoakan dengan jelas gitu ya. Kalau istilah karismatik itu dinubuatkan gitu ya. Kak, Tuhan panggil kamu gitu ya. Lah saya juga begitu. Akhirnya saya bergumul. Duh, gimana? Nah, bergumul sendiri, bergumul sama istri. Akhirnya saya berkata sama istri, saya nggak bisa lari dari panggilan. Saya mau menyerahkan diri. Saya kalau dipanggil, ya sudahlah ya, nanti perusahaan ngitungnya gampang. Jadi itu pergumulan yang tidak mudah. Sampai akhirnya mengambil keputusan, lalu saya berangkat menuju kantor gereja, menemui gembala senior. Ya, menceritakan semuanya, bahwa saya menyerahkan diri, karena saya termasuk yang ditumpang tangani, didoakan dengan jelas, Tuhan panggil kamu jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Gitu. Nah, waktu saya bercerita itu semuanya, gembala saya memang lebih kalem, ya, nggak kayak saya banyak ngomong, dia diem, manggut-manggut, senyum. Ya saya doa dulu, dia bilang begitu. Nah, singkat cerita, pada pertemuan berikutnya saya dikasih tahu, Jarod, bahwa untuk kamu saya tidak dapat peneguhan, gitu ya. Lah, saya pikir saya sudah menyerahkan diri, kenapa enggak, gitu ya. Jadi akhirnya saya pulang ke rumah itu saya campur aduk antara merasa tidak layak, apa satu ditolak jadi hamba Tuhan, atau saya nggak layak di hadapan Tuhan, atau gereja menolak, atau ini pergumulannya banyak sampai, tapi akhirnya ya dalam perjalanan waktu, termasuk juga gembala yang mengatakan bahwa kamu tuh layak, buktinya menjadi ketua pemuda, ketua misi, malah waktu itu ditambahi lagi jabatannya, gitu kan. Tapi kenapa menjadi full timernya ditolak? Ya karena memang tidak dapat peneguhan dari Tuhan katanya. Jadi, tapi setelah saya renungin lagi, waktu itu saya dapat pengertian begini. Kayak Abraham tadi, anaknya diminta, diserahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan berteriak dari malaikat Tuhan, jangan, cukup gitu ya, jangan disembelih gitu. Jadi, itu cerita bisa kayak teng gitu. Oh, Tuhan tuh menguji saya tuh cinta Tuhan, atau saya cinta perusahaan saya cinta bisnis saya cinta berkat saya. Maka Tuhan seperti meminta saya untuk menyerahkan diri, full timer menjadi hamba Tuhan. Ketika saya bergumul, saya menyerahkan diri. Udah terbukti dong saya cinta Tuhan, ya kan? Lalu seorang Tuhan itu berkata, oh enggak usah, ya. Lanjutkan usahamu dan saya akan memberkati. Dan betul itu sejak tahun itu usaha kami mengalami pelipat gandaan. Jadi dari sini saya tahu bahwa kadang-kadang Tuhan itu menguji kita, bahwa kita itu mencintai Tuhan apa enggak, cinta Tuhan sungguh-sungguh apa enggak. Dan itu kadang-kadang tentu ujiannya berbeda-beda ya, cerita orang berbeda-beda. Tapi saya berani bersaksi bahwa sejak saat itu kami mengalami pelipat gandaan, dan saya senang sampai hari ini mengenangnya, bahwa paling tidak dalam hidup ini saya pernah menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya cinta Tuhan, melebihi pekerjaan saya, melebihi bisnis saya. Kalau Tuhan minta saya sepenuh waktu melayani, saya bilang sama Tuhan, kapanpun saya siap, asal ada peneguhan, misalnya dari gembala atau otoritas di atas saya, ya, orang tua atau mertua. Nah, orang tua yang saya sudah dipanggil Tuhan, maka otoritas itu adalah gembala yang memimpin saya. Ya, oke, saya lanjutkan lagi ceritanya, kesaksian atau pelajarannya.
Jadi ketika saya mengalami ujian kehidupan, maka setelah itu Tuhan membuat usaha kami mengalami pelipat gandaan luar biasa. Ini gedung kantor kami, ya, dengan para karyawannya di depan gedung. Nah, karena itu saya berikan sebuah kesimpulan untuk bagian yang pertama ini, atau saya berikan istilah namanya quote. Pergumulan utama hidup ini bukan bagaimana diberkati tetap dan menjadi kaya, tetapi bagaimana mencintai Tuhan dan menjadi mulia. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kalau berbicara berkat, ya, berkat, maka biasanya itu nyantol dengan dua isu ini, ya, perpuluhan atau ulu hasil. Nah, ini sebenarnya juga termasuk dari ujian tadi. Kalau mungkin orang saya diuji dengan untuk menyerahkan diri, saudara mungkin bisa juga diuji mengenai hal ini. Nah, berbicara mengenai perpuluhan dan ulu hasil, itu pun hari-hari ini di sosmed sangat penuh dengan pro dan kontra, ya, antara bahwa itu sudah tidak berlaku lagi, itu perjanjian lama, semua perjanjian lama yang berhubungan dengan keselamatan, ya, penebusan atau ibadah lambang, maka digenapi dalam Tuhan Yesus. Tapi yang berupa aturan moral, ya, jangan membunuh, tentu terus berlangsung. Bahkan sebenarnya juga yang berhubungan dengan aturan kesehatan, ya, jangan makan ini, makan itu kan itu aturan kesehatan, itu terus berlangsung. Jadi jangan dibalik gitu, ya. Yang aturan kesehatan masih berlangsung malah nggak diikuti, yang halal, yang haram-haram dimakan. Lalu yang untuk aturan ibadah yang simbol malah masih diikuti, padahal sudah digenapi. Waduh, itu perbincangan seperti ini ramai sekali, sehingga banyak orang yang akhirnya bingung, perpuluhan itu harus atau tidak, karena gereja yang satu berkata harus, yang lain berkata tidak, bahkan yang mengajarkan perpuluhan, berarti roh mamon. Wah, ini seru sekali, gitu ya. Nah, saya tidak mau ikut terlibat di dalam perdebatan perbantahan ini, tapi saya akan menyampaikan, ya, ini sebuah kesaksian, ya, atau sebuah proses pemahaman. Nah, karena itu saya akan sampaikan dulu firman Tuhannya dan apa yang saya alami dalam hal berkembangnya pemahaman dan hidup saya. Ya, nah, yang pertama 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi sebenarnya pelajaran yang paling utama justru yang saya dapatkan itu adalah jangan cinta uang. Tapi tidak cinta uang ini kan ada bentuknya, ya. Ketika Abraham tidak mencintai anak yang sangat dicintainya, Tuhan lebih daripada anak, dia diberkati. Saya yang miskin, lalu menjadi pengusaha, Tuhan minta full timer, saya sudah buktikan saya nggak cinta uang, Tuhan maka mengalami pelipat gandaan. Tapi saya sebenarnya masih banyak ujian-ujian atau pergumulan yang lain, antara bayar perpuluhan apa enggak. Dari sisi teologis, yang mengatakan tidak perlu lagi kan kuat sekali. Gitu. Tapi yang saya tangkap sebenarnya bukan dari sisi teologis. Justru kalau saya ini belajar untuk membayar perpuluhan dan ulu hasil itu persembahan pertama, ya, maka itu menunjukkan bahwa saya tidak cinta uang. Karena ketika saya berat memberi, gitu ya, berarti kan saya cinta uang, ya. Nah, maka saya waktu itu sebenarnya begini. Kalau saya cerita itu begini. Dulu tuh kan saya bukan orang Kristen, lalu menjadi Kristen. Nah, waktu Kristen itu saya sempat di gereja Protestan, ya, yang kalem, tenang. Itu saya boleh dikatakan nggak pernah dengar khotbah perpuluhan, gitu ya. Lalu saya mulai mencoba beribadah di gereja karismatik. Wah, kelompok karismatik. Itu pun saya sempat pindah-pindah. Pernah di GSJA, pernah di GBDI, pernah juga sebelum dari Protestan ke Pentakosta, saya sempat beberapa waktu di gereja Baptis, ya, di Bogor tuh Pendeta Suradi. Nah, lalu saya mulai membanding-bandingkan pelajaran, ya. Ketika di Pantai Kosta ini kan seru banget kan, wah, musiknya bagus, khotbahnya berapi-api, yang nggak kuat itu perpuluhannya. Wah, apalagi waktu saya di gereja Pantai Kosta di Bogor itu, wah, kalau berbicara perpuluhan itu keras sekali, pencuri dan waduh, itu saya sampai kayak duk itu, ini bener apa enggak gitu ya. Terus saya akhirnya renungin secara pribadi. Tuhan benar apa tidak, ya, dalam arti harus apa tidak, saya masih
kayak istilahnya pro dan kontra. Tapi yang pasti, ketika orang memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, sebagai bentuk mencintai Tuhan. Seperti Abraham, dia itu bentuk bahwa dia mencintai Tuhan. Maka Tuhan memberkati Abraham. Jadi kalau saya memberikan perpuluhan, 15%, 12% gitu ya. Jangan dihitung-hitung sampai teliti banget, takut salah gitu. Bukan takut salah. Banyak orang menghitung dengan teliti, takut kelebihan. Jadi itu akarnya cinta uang. Jadi ini bukan sebuah hukum yang kalau nggak dilakukan itu dosa, nggak boleh meleset, harus dihitung dengan tepat gitu, enggak ya. Sebagai bentuk tidak cinta uang. Nah, ini juga ternyata menjadi salah satu momentum ketika saya mulai belajar memberi perpuluhan, maka yang pasti saya menjadi orang yang tidak cinta uang. Karena saya memberinya tidak dihitung banget, jangan sampai kurang atau lebih gitu ya. Ya lebih dikit nggak apa-apa lah, 12%, 15%, 10%, kadang mungkin 8%. Tapi bisa memberi dengan sukacita. Karena memang bagi saya yang berangkat dari kemiskinan, 10% itu gede banget loh. 10% tuh gara-gara bayar perpuluhan waktu saya kuliah. Wah, itu misalnya tadinya bisa minum susu, nggak bisa minum susu. Tidak bisa naik angkot, jadi nggak bisa naik angkot. Jadi kalau orang misalnya pendapatnya 1 miliar, gitu, walaupun 10%-nya itu 100 juta, itu besar sekali. Tapi kan dia masih punya 900 juta juga luar biasa besarnya. Tapi kalau saya dulu waktu di Bogor sebulan income 40.000, ya, kos-kosan itu 120.000. Saya kos di pinggir sungai yang cuma 10.000. Maka uang 4.000 itu berarti banget. Namun saya ingat ketika saya belajar untuk memberi, ya, dan gak langsung diberkati karena saya masih miskin. Sampai selama kuliah masih miskin, menikah masih miskin. Tapi saya kaya dalam hal damai sejahtera. Saya kaya dalam hal sukacita. Saya merasakan berkat bahwa tidak cinta uang itu ternyata ada sukacita tersendiri. Nah, saya lanjutkan dulu lagi, ya. Sebuah pola pikir, karena yang saya mau bagikan adalah pola pikir bahwa jangan sampai kita tidak cinta uang. Tapi tidak cinta uang ada ukurannya, yaitu memberi. Memberi itu macam-macam ya, persembahan ucapan syukur, kolekte, dan bisa juga mengenai persepuluhan atau ulu hasil. Nah, ketika saya makin diberkati, sempat juga mikir begini, ketika uangnya sedikit, 10% itu berarti banget. Tapi ketika penghasilannya banyak, 10% itu besar banget. Lalu jadi kapan memberinya gitu ya. Jadi maka saya mengajarkan demikian. Cara kita mengelola uang yang tercermin dari pola pengeluaran kita itu mewakili hati kita soal uang. Karena itu kita perlu belajar mencintai Tuhan dan sesama dan bukan cinta uang. Nah, saya berikan tadi sebuah pola pemikir bahwa itu sebenarnya untuk tidak cinta uang. Nah, saya itu mikirnya begini. Orang Yahudi itu kan bayar perpuluhan, ya, di antaranya sebagai syarat supaya mendapat keselamatan. Perpuluhan, ulu hasil, ini wah macam-macam, ya, supaya selamat. Nah, kalau saya ini kan sudah selamat. Tuhan memberikan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Justru karena sudah selamat, maka saya mau memberi lebih daripada orang yang memberi supaya selamat. Karena saya cinta Tuhan. Jadi itu esensinya sebenarnya mengenai pelajaran mengenai uang dalam hal pemberian ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ada momentum lagi yang saya berikan istilah supaya diberkati itu memiutangi Tuhan. Lah ini sama Tuhan kok utang memiutangi kayak transaksional gitu ya. Ya karena memang ayatnya kalimatnya begitu ya. Kita baca aja ayatnya dulu ya. Nih, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi, apa yang membuat kita itu memiutangi Tuhan? Kalau kita menolong orang yang susah, orang yang hina, orang miskin, karena belas kasihan. Itu menjadi istilah yang saya sebut tadi dengan memiutangi Tuhan. Ya, saya tambah ayat dulu 1. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya dengan sedih hati atau karena jangan dengan sedih hati atau karena terpaksaan.
Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi prinsip perjanjian baru itu harus dengan rela dan sukacita. Jadi relanya berapa? 8%, 12%, 15% gitu ya. Tapi ya jangan nggak memberi gitu ya. Relanya berapa dan dengan sukacita. Nah, kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada orang lemah. Karena kalau kita memberi orang lemah, itu namanya istilahnya memiutangi Tuhan. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini saya dan keluarga ini lagi ada di Mentawai. Kami pergi ke pedalaman, lalu kami membangun TK-TK di sana. Jadi saya sering banget pelayanan sama keluarga itu pergi ke pedalaman, bantu orang susah. Nah, yang penting adalah motivasinya karena belas kasihan. Jadi saudara itu jangan membayar perpuluhan supaya diberkati. Itu namanya judi gaya baru, masanya 10%. Motivasinya supaya diberkati. Malah nggak diberkati. Itu saudara bahkan mungkin bukan bayar perpuluhan lah, katakan menolong orang susah gitu ya. Oh, kalau menolong orang susah diberkati ya. Kalau gitu tak nolong orang susah supaya saya diberkati. Itu egois. Tujuannya diri sendiri. Itu egois namanya. Itu cinta diri sendiri. Itu tidak meminutangi Tuhan. Memintahi Tuhan itu belas kasihan. Aduh, kasihan banget ya orang itu ya. Waduh, nggak punya sendal sih. Aku di rumah punya sendal 2 nih. Pak, jangan kemana-mana dulu ya Pak ya. Kenapa? Tunggu dulu gitu ya. Kita pulang ambil sendal, kita kasih. Kenapa? Kita kasihan. Ini nature, ini alami. Ya, karena saya sering dikenal begitu, malah kadang-kadang ada lengganan itu orang-orang yang suka minta sumbangan itu kalau udah keliling tetangga-tangga saya, kadang ke saya gitu ada yang minta celana panjang, ada yang minta sendal, dia tahu yang satu ini penuh belas kasihan. Nah, kenapa kita melakukan hal itu? Menolong orang lain karena belas kasihan. Nah, itulah yang membuat justru memiutangi Tuhan. Jangan memberi karena supaya diberkati. Itu namanya istilah saya maaf nih, itu namanya judi gaya baru. Ya, judinya orang Kristen. Nah, maka saya bacakan kesimpulan untuk segmen ini. Kita memberi bukan untuk diberkati, tetapi karena dorongan kasih kepada mereka yang kita beri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tanya jawab. Bolehkah menolong, menyumbang korban dengan meminjam dulu kepada orang lain? Wah, gimana sih gitu ya? Menyumbang tapi kadang nggak punya uang, lalu pinjam dulu untuk nolong. Oke, dengarkan firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kalau memang saat itu Anda tidak punya uang, ya berarti saat itu bukan bagian kita menolong. Percaya, nanti Tuhan pasti akan ada menggerakkan orang lain, menolong orang tersebut. Ini bukan jatah kita menolong. Jadi kalau kita sedang nggak ada. Jadi kadang-kadang saya, yang namanya pengusaha ya, omsetnya besar itu kadang cash flow nggak ada. Lalu ibu saya sakit. Saya adanya cuma sedikit. Saya bilang sama ibu dan adik-adik saya bahwa kali ini saya hanya bisa bantu segini gitu. Itu nanti ada salah satu dari adik saya itu, oh oke Mas, kali ini aku. Wah, tadinya saya meremehkan nih. Wah, selama ini akulah yang orang adik-adik sedikit nggak apa-apa gitu loh. Nanti adik saya nggak sempat menabur. Tapi ketika Tuhan izinkan saya tidak ada, ternyata itu jatahnya orang lain. Jadi kita jangan pinjem ya, apalagi utang untuk menolong orang lain. Kalau lagi nggak punya uang, ya kita menolong dengan perbuatan, dengan perhatian, dengan nasihat, dengan care kita. Itu juga sebuah perbuatan baik ataupun pertolongan. Karena pertolongan tidak harus dalam bentuk uang. Ya. Pertanyaan berikutnya, jika tidak membayar perpuluhan, apa bisa masuk surga? Kalau saya bilang pasti masuk, gitu. Pasti. Kenapa? Karena Alkitab berkata begini, Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita itu diselamatkan bukan karena membayar perpuluhan, tapi karena Tuhan Yesus mati bagi kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Tapi begini, orang Yahudi atau agama lain ya bayar sedekah, orang Yahudi bayar persepuluhan supaya masuk surga. Nah, maksud saya bayar 10% juga gitu ya. Kalau saya berpikir begini, kalau orang lain itu atau orang Yahudi itu bayar 10% supaya selamat, saya sudah pasti selamat. Saya akan membayar lebih. Jadi
bukan supaya selamat, tapi justru karena sudah diselamatkan, maka kita memberi dengan sukacita, dengan rela, bukan dengan terpaksa, tapi dengan senang hati, kadang 10, kadang 20, kadang 30%. Saya tidak hitung-hitungan, tapi jarang banget kurang gitu ya. Kapanpun dan dalam keadaan kondisi apapun, karena itu sebagai bukti kalau saya tidak cinta uang. Ya, terakhir. Menabur banyak, menuai banyak. Lalu kapan Pak yang miskin menjadi kaya? Ya, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amsal 22 ayat 8. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah orang yang membajak kejahatan, menabur kesusahan. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Coba ini semua ayat berbicara menabur, ini nggak bicara uang. Jadi kalau berbicara menabur, itu tidak harus berbicara uang. Jadi orang miskin bisa menabur, bisa. Bahkan bisa menabur lebih banyak daripada orang kaya. Dia menabur perhatian, menabur pertolongan, menabur nasihat, menabur belas kasihan, menabur perhatian. Jadi menabur tidak harus uang. Bahkan begitu banyak ayat menabur yang bukan tentang uang. Karena itu teruslah menabur, ya, dan karena apa yang kita tabur itu kita tuai. Kita banyak menolong, kadang-kadang kita mendapat kemudahan. Walaupun waktu kita menolong ini bukan supaya mendapat kemudahan. Ingat lagi, kita menabur, menolong karena belas kasihan. Jadi nggak boleh lepas dari hukum kasih. Ya, hukum kasih itu gampangnya kalau menolong berbuat sesuatu itu karena kita mengasihi yang kita kasihi, bukan supaya kita diberkati. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami sudah belajar firman-Mu mengenai jalan-jalan berkat kalau kami dipenuhi dengan kasih Tuhan dan perbuatan kami adalah karena belas kasihan. Karena kami percaya dengan demikian kami hidup seperti peruntukan Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil kami, menyelamatkan kami supaya kami berbuat baik. Karena kami buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berbuat baik. Karena itu kami mau memenuhi panggilan ini. Sehingga kami bukan seperti orang Farisi Saduki atau orang-orang Yahudi yang ribut mengenai perpuluhan karena sebuah kok atau beban yang harus dilakukan, kalau tidak dihukum masuk neraka, tetapi kami melakukannya karena hukum kasih. Dengan demikian Tuhan bisa melihat hati kami bahwa kami mencintai Tuhan, kami mengabdi kepada Tuhan dan bukan mencintai uang dan mengabdi kepada mamon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.